tersangka di dalam perkara ini di tahap berikutnya. Saat sekarang yang berada di depan kita itu akan dilakukan pembuktian terkait tentang tindak pidananya. Apakah itu pencucian uang, itu masih akan dalam proses pembuktian. Memang merubah pribadi yang utuh, yang sudah sejak lama. Dan mengenai uang itu sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Setelah menggeledah 12 lokasi dan menyita 74 kg emas dan uang dengan total ratusan miliar rupiah, Kortas Tipikor Polri menetapkan 2 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini disampaikan Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto bersama dengan anggota Komisi 3 DPR dan PLT Jampitsus baru yang ditunjuk oleh Kejagung, yakni Rudi Margono. 2 orang tersangka yang ditetapkan oleh polisi adalah seorang pihak swasta berinisial D dan juga ada seorang pejabat pemerintah berinisial FA. Sebelumnya, Kejagung telah menggeledah ada 12 lokasi, salah satunya adalah lokasi merupakan rumah pribadi dari milik mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kita telah melaksanakan gelar perkara. Dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010, atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil. Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono mengatakan proses pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan segera dilakukan. Rudi mengaku akan mempelajari berkas-berkasnya bersama dengan kepolisian karena 3 berkas kasus korupsi FA akan dilimpahkan ke Kejagung. Belum ada informasi. Untuk pemeriksaan sudah belum Pak? Sudah diperiksa belum sejauh ini? Bahkan dimulai. Baru apa nih? Iya. Nah, teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama ke Kortas Tipikor. Komisi Pemberantasan Korupsi bilang pihaknya tak mengambil alih penanganan perkara dugaan 3 kasus korupsi besar yang kini tengah diusut Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menyebut keterlibatan KPK baru sebatas menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi. Ia menegaskan pengambil alihan perkara oleh KPK hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria yang diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ada kriteria di mana pengambil alihan perkara itu dilakukan. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah. Itu kan asumsi. Nah, kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik dalam hal ini oleh kepolisian, Kortas Tipikor dengan Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya maupun oleh Kejaksaan Agung nantinya.
8 Juli 2026, polisi menggeledah 12 lokasi termasuk rumah pribadi Jampitsus atau ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik Kortas Tipikor Polri menyita barang bukti emas 74 kg dan uang total ratusan miliar rupiah. 10 Juli 2026, Jampitsus mengakui rumah yang digeledah miliknya namun membantah mundur dari jabatannya. 10 Juli 2026, polisi umumkan hasil penggeledahan di 12 lokasi. 11 Juli 2026, Febri Adriansyah, saudara, mundur sebagai Jampitsus. Dan polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka 3 kasus korupsi, yakni pejabat negara berinisial FA dan tersangka berinisial D. Kortas Tipikor Polri menetapkan pejabat negara FA dan juga D sebagai tersangka di kasus korupsi besar dan tindak pidana pencucian uang. Polisi memastikan akan memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Setelah menetapkan tersangka, PLT Jampitsus menyebut kasus ini akan dilimpahkan ke Kejagung. Apakah ini bisa dilakukan tanpa ada intervensi? Kita akan bahas bersama dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan juga mantan Ketua KPK Abraham Samad. Kita ke Prof. Mahfud dulu. Assalamualaikum Prof. Mahfud. Setelah kita lihat bagaimana polisi menetapkan ada 2 orang tersangka, ini ada D dan juga ada penyelenggara negara berinisial FA. Apakah ini kabar baik ataukah justru kabar buruk karena pelimpahannya kasus ini dilimpahkan ke Kejagung, Prof. Mahfud? Menurut saya kabar baik ya. Kabar buruknya bahwa tersangka pelakunya itu adalah pejabat penegak hukum. Ya, yang itu berarti juga berat itu kalau menurut tata aturan kita, pejabat penegak hukum korupsi di atas korupsi kan ini udah melakukan korupsi di atas tindak pidana korupsi lagi, makanya dia masuk ke pencucian uang. Itu kabar buruk bahwa itu terjadi. Tapi bahwa ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, menurut saya sudah P21, itu menurut saya kabar baik. Artinya apa? Sebelum ini polisi itu sudah bekerja dengan cermat, sehingga tidak bertele-tele hanya 3 hari sesudah digeledah, ditemukan barang bukti, kemudian diajukan. Tidak usah bertele-tele lagi. Sekarang itu sudah sangat cukup. Ketika polisi menyampaikan itu ke Kejaksaan Agung, memang kan harus disampaikan kejaksaan pada akhirnya, tidak bisa diajukan sendiri oleh polisi ke pengadilan, tapi pendakwaannya itu memang harus dilakukan oleh kejaksaan. Oleh sebab itu ya memang harus segera dikesanakan agar tidak di polisi sendiri bola panas, dan polisi saya yakin sudah bekerja dengan cermat. Karena begini, kalau si Febri Adriansyah berlindung ke TNI misalnya, itu lemahnya dalam arti TNI tidak bisa melindungi dan tidak bisa menghalangi proses hukum yang memang menjadi wewenangnya Polri. Itu aja. Oke, kalau kita tarik kembali begitu ya, ini kan timelinenya FA ini ditetapkan baru sebagai tersangka baru sore ini, begitu sore tadi. Kemudian kita lihat polisi sudah melakukan penggeledahan di 12 lokasi begitu sejak beberapa hari lalu, bahkan ada barang bukti yang disita luar biasa fantastis, Prof. Mahfud. Tapi belum diketahui siapa pemiliknya. Ini bagaimana Anda melihat ini, membaca ini? Loh, pasti itu sudah diketahui alurnya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka itu sudah pasti lengkap. Nanti tinggal gelar perkara saja, dari mana dan siapanya itu pasti. Oleh sebab itu lalu ditetapkan tersangkanya. Mungkin saja nanti dalam proses berikutnya akan muncul nama lain, tapi minimal ketika itu disampaikan sudah pasti uangnya asalnya dari mana, kok disimpan di sini bagaimana, lewat siapa, apakah lewat orang si A si B, pakai mobil apa enggak ketika menyampaikan ke situ atau apa, itu sudah pasti ada itu di dalam gelar perkara atau di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Sehingga tidak bisa mundur lagi nih saya kira. Oke, Pak Samad, kalau Anda melihat dari perspektif Anda, apa yang harus didalami dari pemeriksaan FA ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pelimpahan ini masih dalam tahap
penyidikan. Ya, dia mungkin belum masuk ke P21 karena tadi baru ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa pertanyaannya, kenapa kepolisian memberikan perkara ini kepada kejaksaan? Mungkin supaya tidak terjadi benturan yang terlalu keras, atau juga mungkin menjaga menjaga tuduhan-tuduhan atau persepsi-persepsi bahwa kepolisian punya agenda-agenda tersendiri untuk mentersangkakan oknum kejaksaan. Kira-kira seperti itu, sehingga dicapailah sebuah kesepakatan bahwa kasus ini mulai dari tahap penyidikan itu dilimpahkan ke kejaksaan. Karena saya lihat tadi ada juga teman-teman dari Komisi 3 ya yang turut menengahi. Dan menurut saya ini langkah yang cukup bagus menurut saya ya, transparan. Tapi yang paling penting sebenarnya yang kita harus kawal betul bahwa kasus ini haruslah adil ya. Maksudnya harus dijalankan pada prinsip-prinsip keadilan. Kenapa harus dijalankan pada prinsip-prinsip keadilan? Agar supaya masyarakat tidak a priori ya. Karena kita tahu betul bahwa awal dari kasus ini adalah pengembangan dari 3 kasus besar. Dan 3 kasus besar itu yang sedang ditangani oleh kepolisian. Oleh karena itu perlu ada transparansi yang jelas ya tentang perkara-perkara pokoknya. Karena kalau tidak, kita khawatir nanti masyarakat menganggap bahwa sebenarnya kasus ini adalah perang antara institusi aparat penegak hukum. Oleh karena itu menjadi penting bahwa kasus ini harus ditelusuri dengan adil, dibuka secara adil agar supaya masyarakat bisa mengawasi, bisa mengikuti dengan baik. Agar supaya ketika kasus ini bergulir sampai ke pengadilan, ada trust masyarakat bahwa kasus ini benar-benar kasus korupsi. Karena jangan sampai ada persepsi di luar ini bahwa kasus ini adalah perang atau boleh dikatakan kasus ini adalah kepentingan pihak-pihak tertentu, atau boleh juga dikatakan bahwa sebenarnya ini ada peran dari oligarki hitam yang turut terlibat di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, benarkah ada friksi politis sampai kemudian akhirnya ini harus dilimpahkan ke Kejagung, Prof. Mahfud? Itu tidak bisa dihindari kesan itu. Bahkan saya bukan kesan, itu kesimpulan bahwa ini memang ada friksi politik. Tapi terlepas dari itu, friksi politik atau friksi apapun, kalau memang itu untuk penegakan hukum dan ada alat bukti atau barang bukti yang sudah dimiliki ketika polisi menetapkan tersangka, menurut saya bagus sekali, cepat itu, gitu. Saya kira yang dilajukan oleh Polri itu sudah sulit akan dianulir oleh kejaksaan. Kekhawatiran orang kan, loh ini nanti kan diserahkan kejaksaan P21-nya. Memang ya harus begitu hukumnya. Begitu tersangka nanti ke sana. Tetapi menurut saya Polri juga tidak akan terlalu gegabah. Dia bekerja sudah cukup lama menurut saya. Karena isu ini kan udah lama sebenarnya kita dengar. Sehingga polisi juga bekerjanya udah lama. Oleh sebab itu kita setuju. Jangan dipolitisir, tetapi seumpama politis itu terpaksa terjadi, jangan mempengaruhi proses hukum. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan tuh ya artinya ya harus ditindak tegas meskipun dia punya backing politik tertentu. Nah itu artinya jangan dipolitisir. Pokoknya keadilan harus ditegakkan. Gitu. Oke. Saya ingin juga tahu selama Anda menjabat sebagai Menko Polhukam, apakah Anda mengenal bagaimana sosok Febri Adriansyah ini sebagai Jampitsus kala itu? Oh, saya kenalnya ya biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang istimewa, artinya ada berita-berita jelek. Kalau berita jelek biasalah ke pejabat itu. Tetapi saya kira pada waktu itu tidak ada kasus yang muncul pada zaman saya terkait dengan Febri ini. Gitu aja. Oke, ini kalau kita ke Pak Samad. Pak Samad, ini kan kalau kita lihat ya, bagaimana bisa memeriksa secara independen ketika kemudian memeriksa ini juga Febri, ini yang memeriksa Febri adalah orang yang pernah menjadi bawahan dari Febri Adriansyah. Kalau menurut Pak Samad? Kalau saya lihat ya, saya tetap percaya pada institusi kejaksaan maupun kepolisian bahwa kasus ini akan diperiksa secara adil. Kenapa? Karena kasus ini sudah menjadi domain publik. Semua orang sudah menyoroti, semua orang sudah mengawasi. Jadi agak kesulitan misalnya kalau ada orang yang ingin bermain di kasus ini. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi sesuatu yang
sangat menarik untuk disikapi ya dan diikuti karena apa? Ini akan berkembang jauh karena kalau kita menggunakan TPPU itu akan kelihatan tuh karena ada prinsip follow the money, follow the suspect ya. Jadi akan kelihatan tuh kemana aliran-aliran dana dari hasil korupsi itu. Jadi masyarakat akan melihat siapa-siapa sih nanti yang akan terlibat. Karena saya sangat yakin bahwa kalau kasus ini ditelusuri dengan baik, ya, diprofil dengan baik, maka akan kelihatan tuh. Karena ada prinsip di TPPU itu ya. Sehingga ini akan terbuka semua. Dan ada peran-peran juga yang sangat signifikan di dalam tindak pidana pencucian uang, yang itu akan harus digali ya, akan dibongkar. Ada yang disebut gatekeeper. Gatekeeper itu adalah ada institusi ya, ada institusi atau orang-orang tertentu yang menampung duit-duit dari hasil korupsi itu yang kemudian disamarkan seolah-olah hasil itu menjadi uang yang legal, bukan uang yang ilegal, kira-kira begitu. Dan biasanya institusi-institusi itu bukanlah institusi finance institusional ya. Jadi dia bukan institusi finansial yang resmi, misalnya perbankan dan lain sebagainya. Karena itu akan mudah dideteksi. Kira-kira seperti itu catatan saya. Oke, kalau dan ini menarik sebenarnya. Oke, kalau tadi Pak Samad sudah menyinggung soal ada peran gatekeeper di sana begitu ya, dan kita juga masih belum mengetahui, belum diungkap bagaimana siapa pemilik emas, juga kita belum tahu apakah kasus ini akan selesai di dua tersangka ini ataukah kemudian ada kemungkinan nama-nama tersangka baru. Jangan dijawab dulu Prof. Mahfud, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Petang. Saudara masih bersama dengan Profesor Mahfud MD dan juga Abraham Samad. Prof, saya ingin tahu dulu Prof, ini kan kalau kita lihat kemarin begitu ya, personil TNI sempat mendatangi Polda Metro Jaya. Kemudian Brimob juga sempat diturunkan untuk menjaga Polda nih Prof Mahfud. Nah, Anda melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara dua institusi ini, Polri dan juga Kejaksaan Agung sebenarnya Prof? Gini, saya pada tanggal 6 Juni tahun 2024, 4 bulan sebelum Pak Prabowo dilantik, saya akan buat podcast. Saya mengatakan ini yang paling tidak kondusif itu hubungan antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Nampaknya saling sabot dan tidak pernah untuk kasus-kasus yang menyangkut kayak gitu ya. Kalau kriminal biasa sih nggak ada masalah gitu. Tapi menyangkut uang korupsi, mafia dan sebagainya. Ini nampaknya enggak pernah kompak. Bahkan kalau rapat untuk membahas kasus, dua-duanya enggak mau datang, enggak mau ketemu gitu. Enggak mau ketemu. Tapi kalau rapat yang sifatnya umum, program umum itu ya mau datang. Nah, itu sebabnya saya dulu katakan agar Pak Prabowo tahu masalah penegakan hukum itu sulit dilakukan dalam program Integrated Criminal Justice System itu ya, sistem penanganan pidana yang terintegrasi. Karena kejaksaan, dan bukan rahasia lah, kejaksaan dan kepolisian dalam banyak kasus itu hampir selalu bertentangan gitu. Dan itu terkonfirmasi ketika kami bekerja bersama di Komisi Reformasi kemarin, itu muncul lagi seperti yang saya lihat itu. Jadi oleh sebab itu saya kira ini kerja besar bagi Presiden Prabowo untuk mendamaikan lah, untuk mengharmoniskan kedua institusi ini, karena semuanya ini harus bersinergi, bukan saling satu melempar, satu menolak, satu melempar, satu menolak. Gitu. Oke, dari pengalaman Anda, dari kacamata Anda, apa sebenarnya yang membuat dua institusi ini kok tampaknya tidak bisa beriring berjalan untuk hal-hal kasus besar ini loh? Ya, masyarakat bisa menafsirkan sendiri karena kasus-kasusnya yang begitu tuh menangkus pada kasus-kasus besar, kasus korupsi besar, kasus orang besar dan sebagainya itu. Gitu. Tapi itu yang saya alami dan sudah saya sampaikan kepada publik, gitu ya. Kalau saya sih tidak kekurangan akal, mereka bisa datang kepada saya dalam rapat bersama yang sifatnya umum. Kalau membahas kasus, saya panggil satu-satu atau saya datang ke kantornya gitu, sehingga bisa koordinasi dengan cukup efektif dalam kasus-kasus besar gitu. Nah itu sebabnya
Iya, yang harus diperbaiki sebenarnya hubungan kedua institusi ini. Apakah itu ego sektoral atau apa? Jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Karena di balik kejahatan-kejahatan besar itu ada backing-backingnya, gitu. Dan backing itu mungkin yang satu bersandar ke baju ini, yang satu bersandar ke baju itu. Mungkin saja itu karena maaf Pak Prabowo loh yang mengatakan ini di DPR kemarin itu. Dia bilang saya tahu bahwa mafia ini dibentengi, di backing tadi baju coklat dan baju hijau, dan saya mantan ABRI kata Pak Prabowo, saya tahu ini semua. Jadi Pak Prabowo sendiri yang mengatakan itu. Jangan-jangan itu penyebabnya. Oke, saya ke Pak Samad. Pak Samad, ini gimana nih soal backing-backingan ini dari pengalaman Anda di kasus besar penanganan kasus KK pada kala itu? Oke, kita pernah punya pengalaman ya mengusut kasus-kasus yang yang kita sebut sumber daya alam. Pada saat itu memang kita melihat ini kok ada kayak persaingan antara institusi-institusi. Maka apa yang kita lakukan pada saat itu, kita buat namanya deklarasi penyelamatan sumber daya alam. Kita melibatkan pada saat itu, saya undang Pak Kapolri, Pak Timur Pradopo, terus Panglima pada saat itu Pak Muldoko, terus Jaksa Agungnya saya masih ingat almarhum Pak Basir Farib. Di situ kita menandatangani nota kesepahaman untuk saling menghargai masing-masing institusi terhadap tupoksi masing-masing. Dan itu cukup berjalan dengan baik sebenarnya. Oleh karena itu, saya kok jadi kaget tiba-tiba ada kasus yang mengagetkan kita semua ya. Menurut Prof. Mahfud ini gempa bumi hukum. Kok tiba-tiba meledak karena sepemahaman saya bahwa sebenarnya sudah ada MOU yang dibuat secara bersama-sama pada saat itu antara institusi penegakan hukum untuk saling menghargai, saling memonitor, saling supervisi ketika menangani kasus-kasus besar. Kenapa dulu deklarasi itu kita lakukan pada saat saya jadi ketua KPK? Karena kita melihat korupsi di sumber daya alam itu kadang-kadang seperti tadi yang Prof. Mahfud katakan, itu punya backing tuh semua. Ada yang baju ini, baju ini, baju ini. Oleh karena itu kita tahu bahwa kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini yang rugi institusi kan. Institusi ditabrakkan oleh oknum-oknum tanda petik oligarki hitam. Oleh karena itu kita mengambil satu kesimpulan itu hari bahwa kita harus duduk bersama-sama. Makanya pada saat itu saya coba undang pada saat itu Kapolri, Pak Timur Pradopo, Jaksa Agungnya Pak Basir Farib, dan Panglimanya Muldoko. Kita perlihatkan tuh kasus-kasus yang sebenarnya sampai video-video yang sensitif. Saya ingat sekali video-video yang sensitif yang melibatkan aparat penegak, itu kita buka semua di situ. Agar supaya apa? Itu menjadi rujukan kita ya, bahwa mari kita sama-sama untuk menyelesaikan ini semua. Tidak boleh ada ego sektorial. Itu pernah kita lakukan. Oleh karena itu saya pikir itu masih berjalan. Saya jadi kaget melihat tadi tiba-tiba kok ini ada kemarin penggeledahan antara polisi dan kejaksaan. Oleh karena itu saya berpikiran apa kesepakatan yang pernah dibuat itu sudah tidak diindahkan lagi atau bagaimanapun. Hari ini saya bertanya-tanya kok sampai sedahsyat ini ya, padahal sudah ada kesepakatannya. Oke, saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, karena tadi sudah menyinggung soal oligarki hitam, apakah kemudian Anda punya pandangan Kejaksaan Agung punyakah cukup keberanian untuk bisa mengusut kasus ini sampai ke backing-backingan oligarki hitam ini? Mudah-mudahan ya, karena begini, backing-backingan yang hitam itu takut kepada kontrol masyarakat juga. Seperti kata Pak Samad tadi, Pak Abdul Samad, yang mengatakan ini udah menjadi milik publik. DPR sudah membentuk panja, masyarakat udah nggak bisa ditahan kalau berbohong gitu, kalau tertutup selintutan gitu, pasti masyarakat akan berteriak. Itu betul. Oleh sebab itu kita semua harus mengawal, jangan lalu menganggap ini selesai. Semua harus bersuara mengawal ini sampai betul-betul terbuka. Sehingga nanti MOU yang dibuat oleh Pak Abdul Samad waktu KPK itu kan cukup efektif di saat itu. Bahkan sampai satu periode berikutnya ya masih oke. Kayaknya masih pada punya komitmen untuk itu ya. Ada juga kecil-kecil tapi sembunyi-sembunyi. Nah sekarang ini kalau kita lihat kan luar biasa ini pelanggarannya di dalam sumber daya alam. Mudah-mudahan ini disadari oleh kita semua gitu. Gitu aja, Mbak. Oke, tapi kalau Anda melihat apakah ada banyak faksi di dalam dua institusi ini yang di dalamnya ini saling tarik-menarik kepentingan, Prof, dalam kasus ini? Oh, kalau di dalam masing-masing institusi maksudnya itu sudah pasti minimal di mana-mana dalam kasus itu ini ada. yang tiga ini? Hah?
Iya, misalnya di Kejaksaan Agung pastilah ada faksi-faksi, apa namanya, ada yang ingin ini, ada yang ingin itu dan sebagainya. Itu biasa di polisi juga. Di polisi juga ketika kita ribut-ribut tentang polisi, banyak juga lah orang-orang polisi yang menyampaikan ke kita ketidakpuasannya, tetapi atas nama disiplin korps mereka menitipkan aja kepada saya gitu. Saya enggak boleh Pak bicara ke publik tentang ketidakberesan ini kan gitu. Sama di Kejaksaan juga ada yang kita sudah mendengar lah. Ini backingnya siapa, ini backingnya siapa gitu. Dan itu sebagai apa namanya analisis politik itu banyak bermunculan. Jangan dikira kita wah itu membenturkan, enggak, memang sudah benturan sendiri. Kita hanya menganalisis saja gitu. Oke. Gitu Mbak. Oke, saya ke Pak Samad. Pak Samad, ini kan kalau kita lihat ya, walau KPK ini tidak dilibatkan kemudian, tapi apakah KPK punya kontrol atau pengawasan dalam hal ini gitu ya, kalau Anda dari pengalaman Anda? Sebenarnya biasanya kalau kasusnya itu sudah ditangani oleh satu institusi lain, institusi penegak hukum dalam hal ini kejaksaan atau kepolisian, maka secara etika MOU yang pernah kita tanda tangani, aparat penegak hukum lain misalnya KPK nggak boleh langsung masuk, kecuali misalnya nanti ada aturannya, ada kriterianya ketika misalnya kasus ini tidak berjalan, atau kemudian kejaksaan sendiri meminta KPK, biasanya gitu tuh, atau kepolisian juga meminta KPK terlibat jauh di dalamnya. Itu begitu mekanismenya, jadi tidak bisa langsung serta-merta KPK masuk karena kasus ini sudah ditangani terlebih dahulu oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan. Jadi KPK dalam hal ini tinggal menunggu kalau misalnya suatu ketika kejaksaan meminta KPK untuk masuk ataupun kepolisian, baru disitulah KPK bisa masuk untuk bersama-sama menangani. Ataupun misalnya kalau ternyata dalam perjalanannya kasus ini punya hambatan yang hambatan-hambatan politik seperti tadi yang Pak Prof Mahfud katakan, hambatan-hambatan politik, hambatan-hambatan sektoral dan lain-lain sebagainya, maka kedua institusi yang terlibat, misalnya kalau kita katakan terlibat misalnya kepolisian maupun kejaksaan, pasti meminta KPK untuk menjadi penengah. Biasanya seperti itu mekanisme. Oke. Dan juga masyarakat diminta untuk bisa memberikan dorongan dan juga atensi penuh untuk bisa mengawal kasus ini. Masyarakat harus mengawas ya, untuk memberikan masukan terus agar supaya penegakan hukum ini bisa berjalan dengan adil. Karena itu inti dari penegakan hukum itu harus adil, berkeadilan, itu intinya Mbak. Oke, mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan juga mantan Menko Polhukam, ada Profesor Mahfud MD telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore. Pak Abraham. Saudara, Inggris akan berhadapan dengan Norwegia untuk memperebutkan tiket semifinal. Di atas kertas, The Three Lion datang dengan status unggulan. Namun Inggris tidak mau menganggap remeh Norwegia.